Minta persetujuan sama kamu. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umu Syafia Salsabila yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami dengan judul Analisis Pengaruh Daya Beli Konsumen, Persaingan Produk Impor dan Perubahan Perilaku Konsumsi terhadap Penurunan Penjualan PT Matahari Department Store Tbk pada semester 1 tahun 2025. Judul ini kami angkat karena belakangan ini banyak perusahaan retail termasuk Matahari Department Store mengalami penurunan penjualan akibat berbagai faktor, baik dari sisi daya beli masyarakat, persaingan produk impor maupun perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang kini lebih condong ke belanja offline, yang kini lebih condong ke belanja online. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari rekan-rekan saya, yaitu Nadia Nuranisa dan Sri Ramadhani Ahmad. Sebelum itu saya akan membaca latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu PT Matahari Department Store Tbk adalah salah satu retail modern dan departemen store tertua di Indonesia yang menjadi indikator konsumsi masyarakat di segmen fashion. Pada semester 1 tahun 2025, penjualan Matahari turun signifikan 9,2% menjadi 6,6 triliun dengan sum store sales growth atau SSG minus 6,4%, menandakan penurunan merata di seluruh gerai. Penurunan ini dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu melemahnya daya beli konsumen karena kondisi ekonomi makro yang kurang mendukung, termasuk pertumbuhan upah yang melambat, Purchasing Manager Index atau PMI yang di bawah 50, perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang mengurangi alokasi belanja pakaian dari 9,2% menjadi 8,8%, serta persaingan ketat dari produk impor murah terutama dari Cina yang masuk melalui e-commerce dengan harga sangat kompetitif. Kondisi ini menempatkan Matahari dalam posisi strategis sulit yang membutuhkan strategi adaptif untuk memulihkan kinerja dan menjaga daya saing di pasar retail Indonesia. Kita masuk ke materi selanjutnya yang dibawakan oleh Nadia Nurranisa. Baik, saya akan membacakan kajian teori. Yang pertama itu penjualan sebagian ukuran kinerja utama, same store sales growth. Penjualan menjadi indikator utama kinerja retail. Ukuran same store sales growth mengukur pertumbuhan penjualan pada toko yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun. Same store sales growth positif menunjukkan peningkatannya kinerja toko lama, sedangkan same store sales growth negatif menandakan penurunan penjualan akibat daya beli lemah, persaingan ketat, atau perubahan preferensi konsumen. Yang kedua, daya beli konsumen. Teori konsumsi Keynesian. Menurut Keynes, konsumsi bergantung pada pendapatan disposable. Ketika pendapatan masyarakat menurun akibat inflasi atau tekanan ekonomi, daya beli pun turun dan konsumsi barang non-esensial seperti produk fashion ikut menurun. Karena itu, penurunan daya beli masyarakat berpengaruh langsung terhadap penjualan Matahari. Yang ketiga, persaingan produk impor. Teori keunggulan komparatif. David Ricardo menjelaskan bahwa negara akan mengekspor barang dengan biaya produksi lebih efisien. Produk impor terutama dari Cina dan Korea umumnya lebih murah atau lebih menarik dibandingkan produk lokal, menciptakan tekanan kompetitif bagi Matahari. Efisiensi biaya dan desain produk impor membuat konsumen lebih memilihnya dibanding produk domestik. Dan yang terakhir, perubahan perilaku konsumsi, experience ekonomi. Menurut Pin dan Gilmore, konsumen kini mencari experience dan nilai emosional, bukan sekedar fungsi produk. Pergeseran ke experience ekonomi membuat konsumen lebih memilih belanja daring yang menawarkan interaksi dan personalisasi.
Kurangnya inovasi, pengalaman belanja offline di Matahari menjadi faktor penurunan penjualan di tengah tren digitalisasi retail. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, H1 daya beli konsumen berpengaruh negatif signifikan terhadap penjualan. Semakin rendah daya beli masyarakat akibat menurunnya pendapatan atau meningkatnya harga kebutuhan pokok, maka semakin rendah pola konsumsi terhadap produk non-esensial seperti fashion. Hal ini berdampak langsung pada penurunan penjualan PT Matahari Department Store Tbk. H2, persaingan produk impor berpengaruh negatif signifikan terhadap penjualan. Meningkatnya ketersediaan produk impor dengan harga lebih murah atau desain lebih menarik, menyebabkan konsumen beralih dari produk lokal sehingga mengurangi pangsa pasar dan penjualan Matahari. H3, perubahan perilaku konsumsi berpengaruh negatif signifikan terhadap penjualan. Pergeseran perilaku konsumen dari belanja konvensional ke platform digital serta meningkatnya preferensi terhadap pengalaman experience based membuat kunjungan dan transaksi di toko fisik Matahari menurun. Dan yang terakhir, H4, daya beli, persaingan impor, dan perilaku konsumsi berpengaruh simultan, negatif signifikan terhadap penjualan. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama memperkuat dampak penurunan penjualan karena saling terkait dalam memengaruhi keputusan pembelian dan pula konsumsi masyarakat di sektor retail. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi selanjutnya dibawakan oleh teman saya yang bernama Sri Ramadhani Ahmad. Baik, materi selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, eksplanatif atau kausal yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel bebas, yaitu daya beli konsumen, persaingan produk impor, dan perubahan perilaku konsumsi. Dengan variabel terikat, yaitu penurunan penjualan PT Matahari. Desain yang digunakan adalah studi kasus pada PT Matahari Department Store Tbk untuk memahami faktor 1 tahun 2025. Adapun sumber data yang kami gunakan yaitu data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan PT Matahari, data Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai impor dan pengeluaran rumah tangga, serta data Bank Indonesia atau BI mengenai upah dan indeks kepercayaan konsumen. Selain itu, digunakan pula hasil survei perilaku konsumen untuk memperkuat analisis. Selanjutnya, teknik analisis. Adapun analisis data yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh 3 variabel independen terhadap penurunan penjualan. Sebelum regresi, dilakukan uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi, guna memastikan model layak yang digunakan. Uji T digunakan untuk memahami pengaruh masing-masing variabel secara parsial, sedangkan uji F digunakan untuk melihat pengaruh simultan ketiga variabel terhadap penurunan penjualan. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Yang pertama itu signifikan variabel independen. Berdasarkan kerangka teori dan hipotesis penelitian, diharapkan ketiga variabel independen yaitu daya beli konsumen, persaingan produk impor, dan perubahan perilaku konsumsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan penjualan PT Matahari. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi dan perilaku konsumen yang menjelaskan bahwa penurunan pendapatan, meningkatnya alternatif produk murah, serta penggeseran minat belanja akan menekan tingkat konsumsi pada sektor fashion. Adapun pemahaman empiris, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang menjelaskan secara konkret faktor-faktor penyebab penurunan penjualan. Dengan begitu, perusahaan dapat memahami akar masalah secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan asumsi manajerial. Hasil ini juga diharapkan memperkuat teori Keynesian tentang hubungan antara pendapatan dan konsumsi serta teori persaingan biaya yang menjelaskan dampak tekanan harga dari produk impor murah terhadap performa retail lokal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang dibawakan oleh saya sendiri, Umu Syafia Salsabila, yaitu rekomendasi strategis.
Penyesuaian baruan pemasaran. Berdasarkan hasil analisis perusahaan, disarankan menyesuaikan bauran pemasaran produk harga distribusi agar lebih sesuai dengan kondisi daya beli masyarakat. Yang kedua itu inovasi produk dan kanal distribusi. PT Matahari perlu berinovasi dengan memperluas kanal distribusi digital seperti e-commerce dan marketplace agar mampu menjangkau konsumen yang beralih ke platform daring. Selain itu, pengembangan produk yang relevan dengan tren konsumen muda dapat meningkatkan daya tarik pembelian. Dan yang terakhir itu optimalisasi harga. Strategi harga perlu dioptimalkan agar dapat bersaing dengan produk impor murah tanpa mengorbankan kualitas. Pendekatan value based pricing bisa menjadi solusi untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Nah, adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Mengingat konsumen kini lebih menghargai pengalaman daripada barang, Matahari dapat memperkuat strategi experiential marketing seperti event fashion, program loyalitas, atau kolaborasi merek untuk menarik konsumen kembali ke toko fisik. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Saya akan membaca kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu penurunan penjualan perusahaan disebabkan oleh melemahnya daya beli konsumen, persaingan produk impor murah, dan pergeseran perilaku konsumsi masyarakat. Ketiga faktor ini secara bersama-sama memberikan tekanan signifikan yang menyebabkan turunnya kinerja penjualan Matahari di berbagai wilayah operasional. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan solusi strategis adaptif yang mampu memulihkan penjualan dan mempertahankan daya saing dalam menghadapi tantangan pasar yang terus berkembang. Strategi penyesuaian bauran pemasaran, inovasi produk, dan pemanfaatan kanal distribusi digital sangat penting untuk mengatasi kondisi ini. Nah, itu tadi materi yang kelompok kami paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ummu Syafia selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.